Uh, jadi kalau kemarin kita udah belajar sedikit tentang Java, pengenalannya kayak gimana sih, dasar-dasarnya. Nah sekarang kita masuk ke bagian logikanya. Salah satu logika yang paling penting dalam bahasa pemrograman adalah yang namanya flow control. Nah di sini nanti saya bagi jadi beberapa part. Bagian yang pertama ini lebih ke bagian tentang pengaturan kondisi ya. Jadi yang mau kita bahas di sini sebenarnya ada dua bagian. Yang pertama adalah if-else statement, nanti sama switch statement. Fungsinya buat apa sih dua perintah ini atau dua statement ini? Kita bahas nanti bareng-bareng. Oke, mungkin kalau kalian di sini sudah pernah, mungkin kalau kalian di sini udah pernah punya pengalaman sama bahasa pemrograman yang namanya pengaturan kondisi atau condition-nya dalam bahasa pemrograman itu udah paling sering dipakai atau pasti yang paling pertama dipelajarin dalam semua bahasa pemrograman, dan rata-rata itu namanya adalah penggunaan yang namanya if dan else. Nah, nanti di sini kita juga akan belajar apa sih if sama else itu. Kalau di sini kalau kita lihat contohnya itu adalah untuk pemberian kondisi, misal di sini kita punya persentase nilai mahasiswa itu di atas 90, maka dia akan dikasih nilai A. Mungkin kalau di atas 70 dan kurang dari 75 dan kurang dari 90 dikasih nilai B. Mungkin kalau di atas 65 di bawah 75 jadinya nilainya C, dan mungkin di bawahnya itu dapatnya nilai D dan seterusnya lah. Nah itu adalah salah satu pengaplikasian penggunaan si if else statement. Untuk di Java, penggunaan if else statement sebenarnya nggak beda jauh dengan bahasa pemrograman lain, atau mungkin bisa dibilang sama persis lah ya. Yang namanya ada if pasti ada else, dan mungkin cara penulisannya juga dari Java dan juga beberapa bahasa pemrograman lain juga sama. Tapi mungkin di sini kita bahas lagi detailnya kayak gimana. Oke, yang pertama sebelum kita ngomongin if else, kita ngomongin dulu soal if then. Jadi kalau ada if, lalu bagaimana sih selanjutnya? Jadi sintaksnya tuh kayak gini. Jadi ada if, lalu di dalam kurung itu kita kasih sebentar. Di dalam if, lalu di dalam kurungnya itu ada condition. Conditionnya ini adalah macam-macam, bisa berupa logical statement, expression, macam-macam lah ya. Pokoknya kondisinya apa, baru nanti setelah tanda kurung yang ada kondisinya ini, itu akan dibuka dengan kurung kurawal. Atau biasanya kalau programmer bilangnya parenthesis lah ya. Jadi bisa ada yang ngomongnya kurung kurawal atau parenthesis, itu sama aja. Nah nanti di dalam kurung kurawal ini baru kita bisa nulisin statement atau codingan kita jika nilai if-nya itu bernilai true atau benar. Contoh, di sini ada contoh misalnya ekspresi condition ini bisa berupa misalnya apakah nilai H itu lebih dari sama dengan 18. Nah itu jadi biasanya kalau condition itu biasanya lebih ke berupa pertanyaan. Jadi nanti kalau ada if condition biasanya itu berupa pertanyaan. Dan biasanya kalau pertanyaan di dalam if dan else itu jawabannya cuma dua, antara true atau false. Jadi kalau true gimana, kalau false gimana. Nah ini gambarannya itu kayak gini. Jadi misalnya kalau kondisinya true, misalnya kita punya variabel number nilainya adalah 10. Lalu saya bilang if number lebih daripada 0. Nah, kalau misalnya kayak gini kan number nilainya 10 dan 10 itu adalah lebih daripada 0 kan ya. Maka yang akan dijalankan itu adalah yang di dalam si kurung kurawalnya ini. Kurung kurawal ini akan dijalankan yang tulisannya code-nya ini. Kalau misalnya nilainya true. Tapi kalau misalnya kita masuk ke kondisi yang false, misal sama variabelnya number sama dengan 10, lalu di sini dibilang if number lebih kecil daripada 0. Itu kan salah kan ya. Nah, maka code atau statement yang kita punya di dalam kurung kurawal itu nggak akan dijalanin, itu akan di skip dan akan langsung masuk ke code setelah si if-nya. Jadi kalau yang si true di sini yang di dalam kurung kurawal yang dijalanin, nanti ya baru lanjut ke code after if-nya ini juga dijalanin. Tapi kalau yang dia kondisinya false atau salah, yang di dalam kurung kurawal itu nggak akan dijalanin. Itu doang sebenarnya. Jadi dia ada pencabangannya lah kayak gitu. Nah, di sini contoh misalnya, ini sama persis ya, kayak yang di gambarannya ini, misalnya saya punya variabel ya. Oh, enggak belum, sampelnya di sebelah sana kok ini. Sip. Jadi ada yang ngechat, kenapa?
Oh enggak ya. Sip. Jadi misalnya contohnya ya di sebelah kanan ini ada contoh programnya kayak gini. Saya punya variabel number sama dengan 10. Lalu di sini kita pakai if, itu akan ngecek jika numbernya itu, jadi di sini tulisannya expressionnya if number lebih kecil daripada 0, maka dia akan mencetak the number is negatif. Benar ya, kalau nilainya lebih kecil dari 0 berarti dia negatif. Tapi kalau enggak ya lanjut ke codingan selanjutnya, yaitu statement outside if block. Jadi yang ini itu pasti akan dijalankan. Masalah yang ini if-nya ini true atau false itu nggak ngaruh. Tetap aja si statement outside if block ini pasti akan dijalanin. Sementara yang system.out.println the number is negatif ini cuma akan dijalanin kalau benar nih, kalau si numbernya ini adalah kurang dari 10. Oke, kita coba aja lah ya. Mana code. Kita bikin filenya if statement.java. Saya aja selalu lupa loh. Public static void main kayak gini. Public, kok ada public lagi sih? Ini gimana sih nih? Itu komplitnya ngaco. Public static void main. Misalkan di sini kita mau bikin persis kayak gini. Misalnya saya bilang int sebuah angka gitu ya. Saya bilang nilainya adalah 10. Terus kita bikin kondisi. Misalnya number lebih kecil daripada 0. Maka di sini kita bilang system.out.println number is negatif. Sementara kalau yang di sini ini code outside if block. Misal kayak gini. Kalau saya jalanin harusnya sama persis dengan yang contohnya tadi ya. Oke. Kelihatan nggak nih? Nah, jadi di sini karena nilai number itu sama dengan 10, tapi di sini kita ngasih kondisinya number itu lebih kecil daripada 0, berarti kan nggak benar ya, hasilnya adalah di sini false. Nah, maka yang dijalanin adalah yang ini. Jadi ini satu blok sendiri, cuma dijalanin kalau yang ini nilainya adalah true. Nah, tapi misalkan di sini saya kasih nilainya bukan 10, tapi misalnya minus 10 gitu. Nah, apa yang terjadi? Nah, dia akan nyetak dua string, yaitu number is negatif dan juga code outside if block. Jadi karena yang ini benar, sekarang nilainya true, terpenuhi, number itu lebih kecil daripada 0, si minus 10 itu lebih kecil daripada 0, maka yang code yang ini akan dijalanin, sementara yang ini itu juga akan terus dijalanin. Jadi yang ini itu nggak terpengaruh oleh si if-nya. Yang terpengaruh oleh si if-nya cuma di dalam si kurung kawal ini aja nih. Kayak gitu. Oke, ini dasar penggunaan if. Soal ini ada yang mau ditanya dulu? Ya. Screen share-nya yang lain gimana? Iya, Pak. Sama, Pak. Tapi Sama, Pak. Nge-freeze, Pak. Nge-stuck, Pak. Sebentar ya. Oke, udah kelihatan belum? Udah, Pak. Oke, udah ya. Jadi kurang lebih ini sebenarnya sama sih kayak tadi sih. Kayak contoh yang di slide-nya tadi. Di sini saya cuma ganti nilainya doang jadi minus 10. Hasilnya berarti di sini adalah number is negatif sama code outside if block-nya ini akan terus kecetak sekalipun di sini ada if. Jadi yang ini nggak akan terpengaruh oleh si if-nya ini. Yang terpengaruh cuma di dalam si kurung krawalnya ini doang.
Nah, ini adalah si dasarnya si if tuh kurang lebih kayak gini. Oke, soal ini dulu deh, ada yang mau tanya nggak? Ada ya, lanjut ya. Oke, saya udah balik ke slide-nya, sekarang ikut balik nggak? Iya Pak, udah Pak. Sip. Pasti gara-gara VPN tadi tuh, ngaruh. Oke, nah sekarang kita masuk ke kalau misalnya if, tapi kita pakai else sekarang. Kalau tadi kita cuma if doang, nggak pakai else. Nah sekarang kita ngomongin if, tapi pakai else. Jadi sebenarnya si flow control if ini itu nggak cuma bisa nangkep kalau nilainya true aja, tapi kita juga bisa nangkep kalau nilainya false. Tapi penggunaan else di sini yang bisa nangkep kalau kondisinya false itu sifatnya opsional. Jadi boleh dipakai, boleh juga nggak. Contoh misal kayak tadi di codingan saya di sini kan, ini saya nggak pakai else sama sekali ya. Ini nggak masalah, nggak error, nggak kenapa-napa, tetap bisa. Kita boleh pakai else, boleh nggak, itu bebas. Tapi kalau misalkan suatu saat kita harus nangkep dua-duanya, apakah nilainya true atau apakah nilainya false, maka kita bisa pakai si fungsi else-nya. Nah, kurang lebih else-nya gini doang. Jadi nanti si if-nya ini dia punya satu blok sendiri kalau misalnya nilainya true, sementara si else-nya ini dia juga punya satu bloknya sendiri kalau dia nilainya adalah false. Gitu. Jadi contohnya di sini adalah misal yang gambar ya sebelah kanan, condition is true, number intent number sama dengan 5. Jika number lebih daripada 0 itu kan benar kan ya. Nah, ini dia akan masuk ke dalam code yang di dalam parentesis atau kurung kerawalnya si if. Yang else-nya ini nggak akan dijalanin, dia akan langsung loncat ke baris code berikutnya setelah si if else. Sementara kalau misalnya kondisinya adalah false, di mana di sini misalnya nilainya variable number sama dengan 5, terus kondisi if-nya adalah number lebih kecil daripada 0, nah, maka di sini dia nggak akan dijalanin si blok if-nya, blok code di dalam if-nya, tapi yang dijalanin adalah blok code di dalam si else-nya. Nanti ini yang blok code di dalam else-nya akan dijalanin, baru setelah itu dia akan lanjut ke codingan berikutnya. Ini bedanya antara si if sama if else tadi. Jadi kalau if else dia nggak cuma bisa nangkep kalau true doang, tapi dengan penggunaan si else kita juga bisa nangkep kalau misal hasilnya adalah false. Contohnya misalnya sekarang di sini langsung aja lah ya di sini lah ya. Misal kayak tadi di sini kan ini nilainya kalau misalnya kita jalanin biasa, dia hasilnya adalah pasti false. Tapi ketika di sini kita kasih nilai else, misalnya kayak gini, terus saya taruh di sini positif misalnya gini ya, saya jalanin, dan dia akan hasilin number is positive sama code outside if block. Jadi karena di sini ekspresinya adalah number lebih kecil daripada 0, 10 itu nggak lebih kecil daripada 0, maka hasilnya adalah false, maka dia masuknya ke sini. Kayak ini false, kayak ini kalau dia misalnya true. Gitu. Jadi ini blok kalau dia nilainya true, yang ini blok kalau dia nilainya adalah false. Oke, ini penggunaan si if dan else di Java. Sebenarnya nggak cuma di Java sih, semua bahasa pemrograman pasti if else-nya kayak gini. Oke, soal if else ada yang mau tanyain? Masih gampang ya? Oke, lanjut sekarang kita ke else if. Jadi if sama else if. Jadi misalkan sekarang kondisinya adalah apa? Di sini kan kondisinya kita cuma punya satu doang. Misalkan kayak tadi contoh di slide yang pertama, kalau misalkan ada beberapa kondisi buat nentuin nilai mahasiswa misalnya kalau misalnya nilainya di atas 90 dia A, kalau misalnya nilai di atas 75 tapi di bawah 90 dia nilainya B, itu kan ada beberapa kondisi. Lalu gimana cara nentuinnya? Nah, kita bisa pakai yang namanya fungsi satu lagi else if. Jadi if penulisan sintaksnya kayak gini, if kondisi yang pertama, lalu blok kalau misalnya kondisi yang pertama ini benar pakai kurung kerawal, lalu adalah else if kondisi yang kedua. Nah, jadi di sini kalau else doang dia nggak pakai kondisi lagi, tapi kalau kita ngomongnya else if itu kita kasih lagi kondisi sama dengan if yang biasa gitu. Jadi tapi kondisinya harus beda nih karena dia akan berurut.
dia akan ngecek mulai dari if dulu. Kalau nilai if-nya ini dia tidak terpenuhi, baru dia masuk ke else if yang pertama. Kalau misalnya else if ini yang pertama sudah terpenuhi, udah si berikut di bawahnya nggak akan dijalanin, langsung loncat ke codingan berikutnya. Tapi misalkan else if yang pertama ini juga nggak terpenuhi nih, baru dia akan lanjut ke else if yang kedua. Ini nggak terpenuhi juga, dia lanjut lagi ke else if yang ketiga, dan seterusnya kalau misalnya ada ya. Jadi yang namanya else if ini kita bisa pakai sebanyak apapun yang kita perluin. Tapi biasanya jarang sih ada yang sampai puluhan atau ratusan else if, itu nggak mungkin. Biasanya mungkin cuma antara 5 lah paling banyak, biasanya itu udah banyak banget sebenarnya 5 juga gitu. Jadi paling di sini kalau kita perlu penentuan kondisi lagi, lebih dari satu kondisi, kita bisa pakai if untuk kondisi yang pertama, lalu else if untuk kondisi yang kedua, lalu else if lagi untuk kondisi yang ketiga, dan seterusnya. Baru nanti di bawahnya kita bebas mau pakai else boleh, mau nggak pakai else juga boleh, kayak gitu. Jadi ini penggunaan si else if ya. Nah, misalkan sekarang kita mau mencoba misalnya else if ini di sini number sama dengan 10, saya bilang number is 10. Saya pas dulu biar nggak bingung ya. Terus saya bilang as if number lebih daripada 0, positif. Nah, sekarang saya bikin codingan kayak gini. Kalau dengan codingan yang kayak gini, menurut kalian hasil outputnya apa? Ada yang tahu? Hasil outputnya apa? Apakah Number is 10. Number is 10. Number is 10 sama number is positif. Jadi ini sama ini. Sama ini pasti lah ya. Oke, kita coba ya. Oke, hasilnya adalah cuma number is 10 sama code outside if block doang. Berarti yang ini nggak dijalanin. Nah, kenapa kayak gitu? Jadi kayak udah saya jelasin tadi, yang namanya if, else if ini, dia akan berurutan. Kalau misalkan salah satu sudah terpenuhi, maka yang lainnya itu tidak akan dijalanin. Gitu. Jadi misalkan di sini kita punya nilai si number adalah 10. Lalu di if yang pertama ditanya si number kurang dari 0 nggak? Oh enggak nih, nilainya 10 itu nggak lebih kecil daripada 0 kok. Yaudah, berarti ini di skip karena dia nilainya salah. Masuk ke sekarang kondisi yang kedua, di sini ditanya lagi number sama dengan 10 nggak? Oh iya benar, number adalah 10, maka cetak si number is 10 ini. Nah, karena di sini sih udah selesai, di sini sebenarnya udah benar, udah dapat nilai true, maka yang else if-nya ini nggak akan dijalanin lagi. Gitu. Jadi ini kalau misalkan sudah ketemu yang true, maka kondisi-kondisi di bawahnya itu nggak akan dijalanin lagi. Nah, tapi kita harus hati-hati juga nih. Misal di sini saya bilang kayak gini lah, saya balik sekarang positif, di sini saya balik, dia jadinya di sini negatif. Sekarang kalau saya balik kayak gini, kira-kira outputnya apa? Number is positif. Number is positif, itu aja. Yang number is 10 nggak dijalanin nih. Enggak ya. Jadi kalau saya jalanin, oke benar, cuma number is positifnya aja. Karena dia sampai sini udah benar, udah true, maka yang kondisi kedua sama kondisi ketiganya ini itu nggak akan dijalanin. Gitu. Jadi ini adalah penggunaan if, else if, dan juga kalau misalkan nanti kita mau tambahin else lagi di sini misalnya ya, apa ya? Misalnya apa tadi? Misalnya kayak di sini ya, number is 0, misalnya kayak gini lah. 0 itu nggak masuk mana-mana ya. Misalnya kayak gini, kan dia si 0 ini harusnya nggak masuk ke sini,
dia juga nggak masuk ke sini, dan dia juga nggak masuk ke sini. Berarti harusnya dia masuk ke dalam si else. Jadi kalau sekarang saya jalanin, number is 0, number is 0 ya, cuma code outside if block gitu. Jadi else ini sifatnya opsional, dia boleh dipakai boleh enggak. Yang wajib itu ada adalah si satu blok if ini doang sebenarnya. Yang ini sama yang ini itu sifatnya opsional. Kalau kita perlu kondisi lebih daripada satu. Dan ingat, dia selalu berurutan. Kalau yang ini udah benar, maka di bawahnya itu nggak akan dijalanin. Kalau misalkan ini salah, ini baru benar, baru yang sini nggak dijalanin. Tuh. Kalau semuanya salah, ya udah berarti masuknya ke dalam else. Oke, soal if, else, if, dan else-nya sampai sini ada yang mau tanyain? Pak. Ya. Berarti itu di struktur if else tuh if itu cuman butuh satu, else satu, cuman kalau else if itu bisa lebih dari satu ya Pak? Ya, betul. Apa ada batasnya? Betul banget. Jadi if itu pasti cuma satu, else itu pasti cuma satu, else if bisa berapapun yang kita mau gitu. Oke, Pak, makasih Pak. Sip. Ada lagi? Yang lain mau tanyain? Nggak ada ya? Jelas sampai sini? Oke, kalau jelas, lanjut. Ini contohnya doang. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya nested if. Nested if else statement. Jadi, apa sih yang maksud dengan nested? Atau nested itu apa sih bahasa Indonesia? Bersarang lah ya. Kenapa disebutnya sebagai nested if? Kenapa if yang bersarang sih disebutnya? Nah, jadi kalau kita lihat contohnya di sini adalah sebenarnya di dalam if itu kita bisa bikin if lagi. Nanti di dalam if-nya kita bisa bikin if lagi, lalu di dalam if yang tadi kita bisa dibikin if lagi. Nah, ini yang if di dalam if, lalu di dalamnya ada if lagi, itulah yang disebut dengan namanya nested if. Jadi kalau di codingan tuh bisa aja tuh kayak gini sebenarnya. If number sama dengan 10, number is 10, dan number is positive, misal kayak gini. Nah, ini adalah if di dalamnya si if. Jadi if bersarang tuh kayak gini. Nanti kalau misalkan mau tambah lagi if kayak gini, ini juga boleh misalnya, bebas, tergantung mau sebanyak apapun bersarang itu terserah kita, tergantung dari kebutuhan logika programnya kita. Tapi harus diingat adalah kalau if di dalam if yang di dalamnya si if ini itu cuma bisa jalan kalau if yang ini itu benar. Yang ini nih, ini cuma bisa jalan kalau yang if ini benar. Kenapa? Karena si if-nya ini itu ada di dalam bloknya dia. Gitu. Jadi if-nya ini ya si ini cuma bisa jalan kalau dia benar. Kalau dia salah ya ini pasti nggak akan dijalanin nih. Beda dengan penggunaan else if tadi. Kalau else if tadi kalau yang ini salah dilanjut ke else if berikutnya. Tapi kalau si if yang ini karena dia di dalam bloknya si if, dia cuma bisa jalan kalau si if-nya itu ini adalah benar. Nah, sekarang kalau misalkan saya punya codingan kayak gini, outputnya apa? Dua-duanya Pak. Number is 10, number is positive. Oke. Udah mulai ngerti lah ya, bisa lah ya. Number is 10 sama number is positive. Karena yang ini benar, yang ini benar, maka ini jalan, yang ini dia kecetak, dan ini karena di dalamnya ini selesai dari if yang ini, maka ini tetap kecetak juga. Oke, benar. Jadi ini penggunaan nested if tuh kayak gini. Terserah kita sebenarnya mau pakai nested if, mau pakai else if, tergantung dari logika programnya kita tuh butuhnya kayak gimana sih. Gitu. Oke, soal nested if di sini ada yang mau tanyain? Nggak ada? Jelas ya? Masih gampang. Pak. Ya. Pak, kalau misalnya kita tambahin else di nested if ini, apakah else-nya itu satu aja apa dua? Oke, jadi yang namanya if sama else dia selalu berpasang-pasangan gitu. Jadi kalau di sini kita punya dua if, kita juga bisa punya kesempatan dua else gitu. Tapi else ini sekali lagi sifatnya opsional ya. Jadi misalkan, oh saya mau kasih else di sini, ini boleh. Ini mau kasih else di sini, ini juga boleh.
Jadi yang namanya if sama else itu mereka selalu berpasang-pasangan. Kita punya if, kita bisa kasih else. Kita punya if, kita bisa kasih else. Kayak gitu. Oke? Jelas? Jelas, Pak. Sip. Ada yang mau ditanya lagi? Yang lain? Nggak ada? Pak, Ya. misalkan yang if pertama itu kita bawahnya kita pakai else if dulu, terus di bawahnya lagi pakai if biasa, bisa nggak Pak? Apa gimana? So, berarti kita pakai else if dulu ya. Misal gini nih. If number kurang dari 0, terus kita bilang kayak gini, if number sama dengan 0, number is 10, terus saya bilang di sini else number is negatif. Gini sebenarnya. Oke, nah misal kayak ini juga boleh. Jadi if ini bisa kita taruh di mana aja. Mau di dalam if bisa, mau ditaruh dalam else if bisa, atau mau ditaruh di dalam else doang juga bisa. Jadi bebas nih mau naruhnya di mana. Nanti di sini if ada else, nanti di sini mau kita bikin apa else if lagi gitu misalnya gini ya. Ini juga boleh bebas, tergantung dari kebutuhan kita. Tapi kan nggak tahu ya, kalau menurut saya sih jarang banget sih kita perlu yang if sampai bercabang banyak banget kayak gini. Sebenarnya nggak terlalu jarang lah kondisinya kita bakal ngelakuin kayak gini, tuh jarang banget. Atau misalnya nanti kalian suatu waktu bikin sebuah program yang kompleksitasnya tinggi banget, terus di dalam else if ini kalian mau bikin if lagi kayak gini, nanti di dalamnya ada if lagi kayak gini, ya boleh-boleh aja, terserah, bebas. Sebenarnya ini bisa-bisa aja, nggak salah kok. Tapi kalau emang nggak perlu, ya sebisa mungkin jangan gini, karena kalau kalian melihat ada kayak gini kan pusing lah ya. Ini baca kondisinya gimana nih, masuk sini dulu, habis itu ntar bener kan nih baru masuk sini lagi, apalagi kalau ada else-nya terus ada else if-nya, waduh itu bacanya udah pusing banget pasti. Jadi hati-hati juga menggunakan ini, jangan sampai salah. Dan yang biasanya orang-orang suka salah itu adalah di bagian kurung perawalnya. Ingat, kurung perawal itu suka mengecoh, jadi kita harus hati-hati nih. Kalau kita buka kurung perawal, kita juga harus tutup kurung perawal. Kita buka kurung perawal di sini, ini tutupnya mana nih? Karena kita pakai IDE jadi kelihatan lah ya, ini tutupnya adalah di sini. Ini bukanya di sini, tutupnya di sini. Bukanya di sini, tutupnya di sini. Jadi jangan sampai kita buka tapi kita nggak tutup, atau mungkin tiba-tiba di sini ada kurung perawal lagi nih. Ini kurung perawalnya siapa? Gitu kan, nggak. Jadinya program malah error. Nah, ini suka biasanya orang programmer yang udah senior pun kadang suka salah karena tiba-tiba kayak gini. Kayak gitu juga bisa aja salah, tapi harus hati-hati. Gitu. Oke, jelas sampai sini? Ada yang mau tanyain? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, sekarang kita lanjut lagi. Ini nested udah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu adalah penggunaan switch. Jadi di dalam Java, sebenarnya nggak cuma dalam Java doang sih. Di dalam beberapa bahasa pemrograman itu kalau kita memakai kondisi atau conditioning kayak begini, itu nggak cuma bisa pakai if doang. Ada satu lagi statement namanya penggunaan switch. Bedanya apa sih? Oke, sekarang kita bahas yang switch ya. Nah, jadi kalau switch itu adalah di sini sama sebenarnya. Dia pakai expression juga. Kalau tadi kita ngomongnya condition, di sini ngomongnya lebih ke expression sebenarnya. Tapi sebenarnya sama aja. Jadi tinggal switch, expressionnya apa, atau conditionnya apa. Lalu di dalamnya nanti kita bikin kurung perawal gini, satu blok switchnya dia nggak ada else, nggak ada gitu-gituannya. Semuanya pokoknya kalau switch udah kurung perawal kayak gini, semuanya dilakukan di dalam si fungsi switchnya ini. Nah, nanti di sini kita bikin yang namanya ada case sama ada yang namanya default. Case sama default itu apa sih? Nah, jadi si switch ini dia akan mengevaluasi nilai si ekspresinya ini nih. Nilai ekspresinya ini kira-kira berapa? Kalau misalnya nilai ekspresinya ini sama dengan value 1,
maka codingan kita yang di dalam case value 1 ini itu yang akan dijalankan. Tapi kalau misalnya si nilai dari ekspresinya ini itu sama dengan nilai value 2 di sini, maka codingan di dalam case value 2 inilah yang akan dijalani. Jadi bedanya kalau tadi if itu dia harus berurut gitu kan ya. If, else if itu kan harus berurut dulu dari if, terus dicek benar apa enggak, baru ke else if dicek lagi benar atau enggak, baru ke else if, dan seterusnya kayak gitu. Tapi kalau di switch, kita bisa loncat-loncat tergantung dari hasil atau nilai si ekspresinya. Kalau ekspresi nilainya sekian sama dengan case yang kesekian, berarti case yang kesekian yang akan dijalani. Kayak gitu, ini si switch statement. Sekarang contohnya, misal contohnya kayak gini, saya punya program kayak gini, jadi int numbernya 44, lalu sama si string dari size. Nah, di sini dia akan nge-switch number. Jadi switch number ini dia akan ngecek apa nilai dari si number. Nilai dari number itu berapa sih? Oh, di sini kita ngasih case-nya 29, 42, 44 sama 48. Karena di sini kita kasih nilai si number adalah 44, otomatis case yang akan dijalanin adalah si case 44. Dia sesuai nih si case 44-nya dengan numbernya nih, karena switch-nya itu dari number ya. Maka di sini kita dijalanin size sama dengan large, maka si variable size tadi kita udah bikin di sini itu diisi dengan nilai large, maka di sini kita cetak size-nya adalah si large. Nah ini cara penggunaan switch. Kita coba aja deh sekarang deh ya. Bikin baru aja deh. Switch statement. Terus satu statement. Misalnya di sini tadi kita punya variabel satu, misalnya number sama dengan 44 gitu ya. Terus saya bikin variabel satu lagi string juga, size kayak tadi. Nah di sini kita bisa pakai si switch dari si number. Nah si switch ini akan mengevaluasi nilai dari si number nih, ini berapa nih. Kita bisa kasih case sebanyak apapun yang kita perluin. Misalnya saya bilang sini case, kalau misalnya nilainya 21. Biar enak lihatnya gini lah. Small. Terus kita kasih tag gitu ya. Terus kita bikin lagi, copy aja deh. 2. Ini 30. Yang ini misalnya nilainya adalah 4. Terus satu lagi adalah di default aja. Ini unknown. Misal kayak gini. Terus ini sistem tadi ya. Ini kita sistem dengan size sama dengan size. Sip. Ini subsist kayak tadi, lebih dari case-nya doang. Jadi kita bisa bikin case ini sebanyak apapun yang kita perluin. Lalu selain case, kita di dalam switch ini kita juga harus bikin yang namanya default. Nanti default buat apa sih? Nanti kita bahas bareng-bareng. Tapi yang harus diingat di sini adalah kalau case, yang namanya case di sini kita nggak bisa bikin case dengan nilai yang sama. Jadi misal di sini saya udah bilang case 21, di sini saya nggak bisa bilang lagi case 21 lagi. Ini nggak boleh, pasti error. Warna di merahnya. Ini harus dia beda nilainya. Nah di sini si switch number ini dia akan ngecek nilai dari number itu berapa. Oh nilainya ternyata 44. Terus akan dicek nilai dari case yang sama yang sesuai dengan si expression switch-nya tadi. Oh ternyata nilainya adalah 44, berarti di sini yang dicetak adalah si yang ini ya, ini udah semua. Yang belum, yang ini adalah large, misalnya kayak gini. Terus kita jalanin. Nah, sini kita dapat hasilnya size-nya adalah large karena number nilainya 44. Atau misalnya di sini kita ganti nih, nilainya adalah
21 gitu ya. Terus saya jalanin lagi, maka hasilnya adalah small kayak gitu. Nah ini adalah penggunaan si switch case. Oke, biasa orang ngomongnya sih switch case ya, switch case sama default. Jadi tapi pertanyaan sekarang kalau misalkan di sini saya kasih nilainya 20 ya, 20 ini kan nggak ada ya case yang nilainya 20. Kira-kira yang cetak nanti apa? Kalian tahu nggak? Unknown. Oke. Jadi kita coba aja deh. Oke, benar. Jadi saya bakalan unknown. Jadi karena case-nya itu nggak ada yang sama dengan nilai dari si number ini, maka dia akan masuk ke nilai default. Jadi anggap aja kalau kayak di if itu default-nya adalah else-nya lah ya. Kalau nggak ada yang sesuai dengan yang di sini, maka dia akan masuknya ke default. Nah, default-nya harus dikasih atau enggak sih? Wajib atau nggak sih si default ini? Kita coba. Nah dia adalah hasilnya error. Kenapa? Karena si size-nya itu kita cetak, tapi nggak ada yang set case nih kalau nggak ada default nih. Misal kita kasih nilai defaultnya deh, si size-nya deh. Ini terus kita jalanin. Nah sebenarnya nggak pakai default pun bisa jalan. Tadi error karena dia ngecetak size tapi size-nya nggak ada nilainya, makanya dia error. Nah sekarang kita nggak punya default, tapi karena nggak ada defaultnya, di sini yang di print adalah kosong nih, karena diisinya cuma di sini doang. Jadi sama dengan else, si defaultnya tadi pun itu sifatnya adalah opsional, dia nggak wajib atau nggak harus ada. Gitu. Oke, soal di sini switch case ada yang mau ditanyain nggak? Tanyain soal ini? Itu break cuman buat misahin statement case sama yang lain apa ada fungsi tersendiri, Pak? Oke, sebenarnya ada fungsi tersendiri, tapi nanti biar surprise lagi. Itu ada di slide berikutnya sebenarnya, nanti saya jelasin lagi ya. Gitu. Oke. Oke, Pak, makasih, Pak. Yang lain ada yang mau tanya lagi soal switch case ini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut dulu ya. Nah, jadi ini flowchart-nya itu kurang lebih kayak gini. Jadi dari expression dicek sesuai nggak dengan value 1, sesuai nggak dengan value 2, lalu sesuai nggak dengan value 3. Kalau misalnya sesuai ya udah dijalanin sesuai dengan value yang tersedia gitu. Tapi tetap di sini dia ngeceknya urut, mulai dari value 1, value 2, value 3 diceknya urut, tapi dia bisa loncat-loncat lah istilahnya kayak gitu. Nah ini tadi yang ditanya teman kalian, di sini ada tulisan break, ini fungsinya buat apa sih? Wajib nggak sih sebenarnya? Apa cuma buat ngepisahin antara case yang satu dengan case yang lain gitu? Jadi sebenarnya si break ini dia fungsinya adalah untuk menyelesaikan proses dari si switch-nya tadi. Gitu. Jadi kalau di sini dibilangnya the break statement is used to terminate the switch case statement. Jadi dia emang dipakai untuk terminate atau memberhentikan proses dari switch-nya biar nggak dilanjutin lagi. Kalau misalkan nggak dipakai si break-nya, itu semua case-nya itu yang sesuai itu akan dijalanin gitu. Jadi misalnya misal di sini saya bilang berapa ya, 30 lah begini, terus saya nggak pakai break nih, breaknya saya hilangin semua. Ini saya komenin, saya komenin semua gitu. Jadi sekarang saya jalanin programnya. Nah dia akan menghasilkan size-nya unknown gitu. Jadi kenapa size-nya jadinya unknown? Karena dia akan mencetak dia akan merubah nilai size-nya sesuai dengan kayak gini. Jadi kan di sini harusnya masuknya ke case yang ini ya. Tapi karena di sini nggak kita kasih break, maka dia sekarang masuk ke case berikutnya. Karena di sini udah bener nih, ini udah benar, tapi nggak ada breaknya, maka dia masuk ke case 44. Yang tadinya nilai size jadi medium, sekarang berubah jadi large. Terus masuk lagi, nggak ada break lagi. Ternyata ya udah masuk lagi ke default. Di default size-nya berubah lagi jadi unknown. Gitu. Jadi makanya di sini hasil akhirnya adalah unknown. Kalau misalnya di sini breaknya saya kasih, ya, maka hasilnya adalah
ya large gitu. Padahal harusnya kan ke medium, tapi karena nggak ada break, ya dia jadinya apa ya, kayak istilahnya bocor lah ya. Bocor, lanjut ke case berikutnya, maka sekarang hasil size-nya adalah large gitu. Nah ini adalah fungsinya si break buat nge-terminate atau menyelesaikan proses dari si switch case-nya ini gitu. Oke, jelas? Ada yang tanyain soal ini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut satu lagi seharusnya. Nah, sekarang default case. Nah, ini yang tadi udah saya bahas juga. Jadi yang namanya default ini adalah sifatnya opsional, dan dia cuma akan dijalanin kalau misalnya nggak ada satupun case yang sesuai dengan nilai ekspresinya. Gitu. Jadi kayak tadi saya kasih contoh di sini, kalau saya kasih nilainya di sini adalah 39 gitu ya, kan nggak ada yang sesuai nih kayak sama case-nya di sini. Ya udah, dia masuknya berarti ke default. Gitu, dan dia sifatnya opsional. Ini adalah si default case. Oke, selesai. Sampai sini flow control bagian pertama selesai. Ada yang mau tanyain sampai sini? Nggak ada? Cukup jelas ya? Oke, kalau cukup jelas, ini baru bagian yang pertama ya. Jadi nanti minggu depan kita lanjut lagi bagian kedua. Tapi, oh ya, saya mau tanya dulu deh sebelumnya. Kalian sudah install Java-nya semua belum? Atau udah siap belum buat modding Java-nya? Sudah. Udah siap semua ya? Oke, nah kalau udah siap semua sebenarnya, apa ya? Biasanya saya kalau ngasih tugas itu biasanya langsung pas jam kuliah. Jadi biasanya langsung saya kasih nih tugasnya, bikin program apa, terus kalian nanti rebutan siapa yang duluan ngerjain, siapa yang duluan yang selesai, langsung presentasiin bener atau enggaknya. Kalau benar baru saya kasih nilai tugasnya, kalau salah nanti kasih giliran ke teman yang lain. Biasanya sih kayak gitu, dan itu biasanya rutin tiap minggu saya lakukan. Tapi berhubung apa ya, saya pengen nyelesain dulu sih sebenarnya bagian flow controlnya ini. Nanti kalau flow control udah selesai baru kita model kayak gitu. Nah sementara saya bakalan kasih soal dulu saya kasih tugas dulu nanti di Classroom. Jadi 1 minggu ini saya kasih tugas di Classroom, dikerjain dulu. Nanti kalau misalkan kalian masih dia bingung, bisa langsung tanya ke saya, WA juga nggak apa-apa, boleh. Atau mungkin kalau ada yang mau tanya sama temennya udah lebih paham juga boleh. Jadi kalian ngerjain tugasnya boleh bareng-bareng lah ya, kerjain bareng-bareng. Kalau ada yang bingung bisa tanya teman kalian. Yang nggak boleh adalah copy paste laporannya teman kalian, itu yang paling nggak boleh gitu. Oke, soal ini nggak ada yang tanyain ya? Kalau nggak ada, oh ya soal, saya udah pernah ngejelasin soal format laporan yang dikumpulin buat tugas belum? Belum ya? Belum, Pak. Biasanya, karena minggu ini saya mau ngasih tugas ke kalian, nanti biasanya itu saya nggak minta yang aneh-aneh sih. Kalau kalian pernah praktikum gitu ya, buat ngerjain apa sih namanya, LA ya, laporan akhir ya. Itu kan biasanya pernah tuh kalian diminta buat bikin laporan. Nah, saya juga biasanya minta kayak gitu doang. Tapi mungkin jauh lebih simpel sih dibandingkan LA. Jadi biasanya nanti saya kasih tugas sebuah case gitu ya. Kalian diminta untuk bikin program apa gitu ya, kondisinya gini. Nanti kalian bikin programnya. Nah, yang harus kalian submit itu bukan programnya, bukan file.java-nya ya, tapi adalah laporan hasil programnya kalian. Nah, cara laporannya gimana? Kalian tinggal bikin file kayak saya gini, di Word aja biasa, nanti tulis nama, npm, terus kelas gitu ya. Ini biasa lah diisi. Nah, terus code-nya kalian tinggal kalian screenshot aja. Jadi misalnya kalau kalian punya code kayak gini, tinggal di screenshot, taruh, terus sama jangan lupa outputnya. Jadi kalau misalnya outputnya kayak gini, outputnya misalnya taruh aja kayak udah selesai, cuma gini doang. Yang saya minta buat laporan cuma gini doang, screenshot dari codingannya kalian sama screenshot dari outputnya hasil codingannya kalian, gini doang. Ini yang saya minta. Oke, nanti hasil dari ini kalian bisa submit di bagian Classroom-nya. Jadi nanti kan kalau kalian udah pernah submit tugas di Classroom belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pernah kan ya? Nanti kan SMA pernah, Ya, Pak.
Ya, nanti kalian upload, terus kalian submit, kalau udah yakin kalian mark as done kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih kayak gitu deh. Nah, yang saya minta cuma ini doang sebenarnya, filenya kayak gini doang isinya, cuma ada screenshot codingan sama screenshot outputnya kalian, cuma ini doang. Oke, jelas ini soal bentuk laporannya? Oke, ada yang mau tanyain? Jelas, Pak. Oke, ada yang mau tanyain nggak di sini? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada yang tanyain, paling yang saya minta format laporannya kayak gini doang. Tapi yang saya nggak mau adalah kalian, tadi saya bilang, yang namanya bingung ketika kalian ngerjain tugas itu hal yang biasa lah ya. Jadi kalau ya yang namanya orang belajar gitu ya, terus bingung, nanya temennya tuh biasa. Jadi, wah lu udah selesai belum ngerjain tugasnya Pak Bayu? Biasanya kayak gitu kan ya. Udah nih, codingannya kayak gini. Nah itu jangan sampai yang kalian copy itu adalah laporan yang teman kalian, tapi yang kalian copy adalah codingannya. Lalu kalian coba sendiri codingannya jalan kayak gimana, lalu kalian coba bikin laporannya sesuai dengan hasil cobanya kalian tadi sendiri. Jadi minimal kalian nggak cuma istilahnya nggak cuma lihat laporan teman, tapi kalian juga nyoba codingannya benar nggak sih kayak gini. Terus kalau kalian mau modifikasi, kalau kalian mau rubah-rubah sambil belajar, itu bisa kalian lakuin sendiri. Nah jangan sampai nanti kalian copy gitu ya filenya teman kalian, terus saya lihat ada samples, nah itu biasanya nilainya saya kurangin gitu. Jadi karena kalau misalnya kalian ngerjain gitu kan percuma lah, sebenarnya kalian udah bayar mahal-mahal gitu kan buat kuliah, terus dikasih tugas supaya kalian belajar explore sendiri, tapi kalian malah copas punya teman kalian. Kalau saya sih wasted sih, menurut saya sih percuma gitu loh. Apalagi kalian IA kan ya, IA tuh masa depannya kalian tuh berhubungan sama ini semua gitu loh. Jadi ya sumber siapa ya? Sumber ilmunya kalian yang belajar dari kayak gini. Kalau kalian nggak mau explore sendiri, kedepannya pasti kalian susah kalau masih tetap mau di bidang IT. Jadi mendingan kalau emang bingung, ya udah belajar atau lihat tugas teman kalian nggak apa-apa, tapi kalian pelajarin, kalian coba-coba sendiri, kalian modifikasi, terus kalian bikin laporannya dari hasil cobanya kalian sendiri tadi. Karena yang namanya semua programmer tuh pasti awalnya itu adalah lihat dan modifikasi. Kalian tiba-tiba suruh coding tuh langsung jago, langsung bisa bikin ini itu tuh nggak ada gitu. Pasti pertama kali ngelihat contohnya dulu, terus dimodifikasi sesuai kebutuhan, edit, baru habis itu kita mulai coba, oh udah biasa nih, udah biasa ngedit, baru kita mulai coba bikin sendiri, habis itu mulailah levelnya ntar lama-lama naik. Pasti kayak gitu kok, semuanya juga kayak gitu. Termasuk saya juga pasti semuanya mulai kayak gitu, yang namanya programmer. Gitu. Oke. Jelas ya sampai sini? Ada yang mau tanya soal tugasnya? Soal deadline, nanti biasanya saya kasih due date-nya. Jadi nanti kalian coba cek di tugasnya, nanti ada due date-nya. Itu ada tanggal submit-nya tuh sampai tanggal berapa. Jangan sampai telat ya, sebisa mungkin ya, karena kalau telat juga nanti nilainya berkurang gitu. Oke, cukup dari saya itu aja. Paling ada yang tanya lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, sampai sini aja perkuliahan kita. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.